Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan podcast kami di podcast Paprika, PAP Beretorika. Pop Friends, hari ini kita kembali lagi setelah sekian lama nggak ada podcast yang muncul nih ya. Jadi kita kembali lagi kali ini di podcast kami dengan tema Di Balik Julukan Serba Bisa, Cerita Seru Damkar Surakarta. Nah tentunya nih Pop Friends, kita bakal ditemenin sama damkar dari Surakarta itu. Teman-teman penasaran kan? Kalau teman-teman penasaran, mari kita langsung kenalan aja. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah sehat. Bapaknya juga sehat Pak? Sehat, waras. Alhamdulillah. Kan teman-teman belum kenal nih sama bapaknya ya. Teman-teman belum kenal sama bapaknya, jadi aku mau ngenalin bapaknya ke teman-teman semuanya. Enggak deng, bapaknya kenalan sendiri aja. Monggo Bapak, Ya, silahkan. terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Satria, biasa dipanggil di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Saya sebagai analis kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Saya sudah bergabung dengan Dinas Pemadam ini sejak 2017 sampai sekarang. Wah, ya, lumayan lama ya Pak. lumayan lama. Oke, jadi salam kenal juga Bapak. Saya Lutfini Saul Husna. Saya juga dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran yang hari ini nemenin Bapak di podcast kali ini. Kayak gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih Pak ceritanya Bapak bisa jadi damkar, terus hal apa yang memotivasi Bapak pengen jadi damkar gitu? Nah ini mesti banyak pertanyaan tentang kenapa sih kau pengen jadi pemadam dan sebagainya. Iya. Nah, sebetulnya saya sendiri dulunya memang latar belakangnya sebagai relawan. Itu relawan, kemudian di tahun 2017 kebetulan ada rezeki dan masuk aja ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sampai sekarang. Tapi dulunya sebelum di Dinas Pemadam Kebakaran juga sempat melalang buana di BPBD, ya, kemudian ada di pabrik-pabrik swasta gitu. Tapi kebetulan rezekinya ada di pemadam sampai sekarang. Oh berarti jadi sebelumnya udah pernah di profesi lain ya Pak? Iya. Cuman pas ada rezeki tahun 2017 Bapaknya memulai untuk mendaftar di damkar itu Pemadam. sendiri. Betul. Gimana sih Pak rasanya setelah keterima gitu? Nah, rasanya gimana ya? Kalau di pemadam sendiri mungkin beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Iya. Karena mungkin di pekerjaan yang lain kan hanya rutinitas nih. Pagi berangkat, sore pulang dan sebagainya. Tapi di pemadam sendiri banyak tantangannya. Nah, ini yang mungkin teman-teman jadi penasaran. Tantangannya apa sih di pemadam? Kemudian apa aja sih kegiatannya di pemadam? Nah, mungkin nanti silahkan teman-teman tanya. Kalau saya sendiri kalau di pemadam dulunya sebelum di staff ya, saya dulunya di TRC, tim rescue-nya. Jadi sejak 2017 sampai 2023 saya memang bergelutnya dengan evakuasi, kemudian pemadaman. Iya, sejak 2023 saya beralih jabatan menjadi analis kebakaran tadi. Oh seperti itu. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen daftar di damkar, boleh banget tanya-tanya ke Bapak Satria ini. Jadi nih Pak, selama tesnya itu apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Biar teman-teman kalau mau daftar biar bisa nyiapin dirinya gitu. Nah ini banyak juga pertanyaan yang apa aja sih yang harus disiapkan? Yang pasti mental, fisik, kita harus cekatan ya. Jadi seorang pemadam itu tidak hanya yang diambil hanya pikirannya enggak, tenaganya aja enggak, kemudian mentalnya aja enggak, tapi semuanya harus balance, harus seimbang. Karena pemadam itu dituntut harus cepat, tepat. Nah, mentalnya juga harus jadi. Kalau ada kebakaran, ada korban, mentalnya nggak jadi, nanti nggak jadi ngambil korban. Suruh masuk sumur, nggak berani, takut dengan kedalaman, takut dengan kegelapan, nggak jadi ngambil korban. Nah, ini harus dipersiapkan teman-teman yang mau bergabung ke Dinas Pemadam Kebakaran, entah itu di Solo atau mungkin daerah lainnya ya, yang harus dipersiapkan mungkin ya tadi fisik pasti harus cerdas, harus belajar. Kita harus mengenal yang namanya apa itu
api dan sebagainya, itu harus kita pahami dulu. Tapi tanpa mengenal itu ya nggak bisa. Seperti itu. Oh seperti itu, baik Bapak. Jadi sebenarnya di damkar itu nggak cuman butuh kecerdasan aja, Enggak. tapi juga butuh mental juga Kak Pak Iya, ya. betul. Kayak gitu. Oke, kalau gitu Pak ya, di Surakarta itu sendiri, masyarakat itu kan tentunya percaya, tentunya masyarakat itu menaruh kepercayaan kepada damkar gitu loh Pak, untuk membantu berbagai masalahnya yang terkait dengan damkar itu sendiri. Nah, Iya. apa sih Pak yang sekiranya membuat masyarakat itu percaya, naruh kepercayaan, bisa percaya sepercaya itu ke damkar gitu? Nah ini pertanyaan yang luar biasa ya. Kita juga nggak tahu, nggak paham juga ini kaitannya. Kenapa sih kok sidik-sidik ke pemadam, sidik-sidik ke pemadam? Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Kita selalu welcome kepada masyarakat 24 jam. Mulai itu masalah keluarga, masalah jemuran yang lepas ke loteng, mulai dari kunci masuk gorong-gorong, ada Waduh. kucing masuk sumur, Astagfirullah. sampai ular, itu semuanya laporannya ke pemadam. Sampai cincin pun ke pemadam juga. Rumah sakit tidak menerima. Wah. Lah, itu mungkin ya kalau dibilang ya nggak tahu ya kenapa masyarakat bisa percaya. Mungkin dari segi alat. Alat kita juga sudah lengkap di Kota Surakarta. Mulai dari unit rescue, kemudian unit pemadamnya juga sudah komplit. Mungkin itu yang menjadikan masyarakat menjadi lebih percaya pada pemadam ini. Sidik-sidik iso. Nah, tapi kita juga harus membatasi, tidak semuanya kita akomodir yang berkaitan dengan penyelamatan. Karena apa? Mungkin tadi kemarin belum lama sih ada jemuran di kos cewek itu terbang suruh ngambil kan, itu kan bukan wewenang kita, bukannya nggak mau loh ya, bukannya nggak mau, tapi kan ini bukan menyelamatkan, itu diambil sendiri pakai bambu aja bisa. Tapi kan kita di sini skupnya adalah penyelamatan sebagai tugas utama kita. Jadi kalau memang itu sesuai dengan tupoksi ya kita berangkat. Jadi jangan ragu, mungkin masyarakat yang melihat podcast ini jangan ragu nanti setelah melihat podcast silahkan. Kalau yang berkaitan dengan penyelamatan yang membahayakan manusia khususnya. Di sekitar mungkin ada ular, ada biawak dan sebagainya, ada tawon, Ada buaya ya, ada buaya. Nah, buaya darat ini yang sulit dikendalikan. Oh. Nah, kalau di WNS kan banyak. Nah, itu yang sulit Pak. dikendalikan. Nah, bener banget Jadi Pak. teman-teman kalau ada mungkin cewek-cewek yang galau sakit hati dengan buaya darat, jangan laporan ke pemadam loh ya. Oh jangan Pak, Jangan. jangan. Hampir Pak, hampir. Saya Karena hampir. di pemadam juga banyak gitu loh. Oh, Nanti masak waduh. buaya makan buaya. Waduh, Wah, iya, Pak, kacau ya, nanti. bener. Iya, Bener, gitu. Oke, jadi luar biasa hebatnya ya Pak. Jadi dari masalah sekecil itu jemuran aja sampai masalah ular dan buaya itu Iya. damkar masih mampu dan bisa untuk menjaga keselamatan kita gitu ya Pak. Iya. Terima kasih banyak untuk Pak Damkar dan seluruh rekan-rekannya Iya. gitu. Jadi gini Pak, di kita itu kebetulan open pertanyaan di Instagram Pak. Kita itu ngebuka pertanyaan di Instagram buat teman-teman yang pengen nanya gitu sebelumnya kemarin. Nah kebetulan hari ini kita udah reka pertanyaannya Pak. Nah Sudah ada. ya sudah ada, dan ini kami memilih 2 pertanyaan terbaik dari sekian banyaknya pertanyaan. Ini untuk yang pertanyaan pertama itu dari user ANDVMRCLN Turnip Pak ya. Jadi agak susah Pak ya namanya, memang Panjang. anak-anak muda zaman sekarang gitu. Enggak apa-apa. Ya, jadi ada question box dari IG Himadistra itu sendiri, IG kita. Itu pertanyaannya seperti ini Pak. Damkar tentunya sudah berpengalaman dengan berbagai kasus yang di luar sana. Nah, apa sih kasus yang paling sulit yang pernah diterima gitu? Kasus paling sulit. Nah, ini pertanyaannya. Kasus paling sulit, kalau sulit medannya itu banyak. Jadi kalau itu ada orang meninggal dalam sumur, itu harus ada perlakuan khusus. Karena tidak sembarangan orang ya yang bisa masuk ke dalam sumur itu. Kita harus menggunakan self breathing apparatus. Itu adalah alat bantu kita, alat bantu pernafasan. Jadi harus kita perhitungkan juga kedalamannya sumur berapa, kemudian ini orangnya yang di dalam itu beratnya berapa, nanti sistemnya yang kita gunakan itu berapa banding berapa, itu harus detail. Maka dari itu kalau dilihat dari segi kesulitan, biasanya kita yang kesulitan itu medan. Kita nggak tahu, pertama itu laporan warga, Pak ini ada orang masuk sumur, kita nggak tahu medannya nih, harus asesmen dulu.
Nah, di situ apa alat-alat yang kita bawa harus sesuai dengan medan yang ada di lapangan. Jangan sampai kayak 2 tahun yang lalu di daerah Mojosongo sini itu kedalaman hampir 30 meter, di situ ada ya tadi jenazah harus kita naikkan, harus kita angkat, dan di situ tidak ada ancor yang memadai. Makanya di situ kita harus berpikir cerdas tadi, harus bagaimana sih menyikapi kejadian seperti ini, harus bagaimana kita membuat sistemnya biar kita sebagai penyelamat jangan sampai diselamatkan. Ya, yang utama adalah kitanya dulu. Kalau memang itu sudah meninggal ya sudah, yang meninggal sudah meninggal. Kita doakan aja. Yang penting kita yang menyelamatkan, jangan sampai diselamatkan oleh teman kita yang lainnya. Iya, baik benar. Gitu. Keren sekali Bapak, ternyata keren sekali. Jadi masalah di masyarakat pun Bapaknya tuh juga harus research, harus assessment terlebih dahulu ya Pak ya. Nggak cuma sekedar berangkat mau nyelamatin juga enggak ya Pak ya. Jangan sampai asal-asalan. Jadi pemadam itu mungkin kok lama banget sih nggak datang-datang, mungkin masyarakat seperti itu toh. Iya. Kita harus ya tadi menyiapkan alat-alat apa aja yang kita bawa, jangan sampai tadi kita malah membahayakan diri kita sendiri. Iya. Kita yang diselamatkan jangan sampai. Oke baik Pak, siap. Kalau ada penyelamatan kayak gitu tuh ada plottingan tugas tersendiri apa tidak Pak? Ada kayak tim ini untuk penyelamatan di sumur, tim yang satunya untuk penyelamatan yang ular atau bagaimana gitu? Jadi kalau di Dinas Pemadam ini memang ada tim khusus ya, namanya tim rescue. Itu memang kita bentuk bertanggung jawab penuh kaitannya dengan penyelamatan ya. Jadi dengan penyelamatan, semua jenis penyelamatan mereka yang bertanggung jawab penuh, mulai dari nanti sistemnya seperti apa, kemudian yang digunakan itu nanti alatnya apa aja, kemudian siapa yang harus turun, ya itu yang menentukan mereka dari tim rescue ini. Walaupun dalam pekerjaannya kita nggak sendiri, nggak hanya tim rescue aja yang turun, tapi juga ada beberapa teman dari pos yang jaga. Kalau memang itu di handle satu pos tidak mencukupi, ya kita minta bantuan pos terdekat yang lainnya. Gitu. Baik, siapa. Jadi nggak cuman yang ditugasin aja, tapi ada yang bantuan dari tim lain seperti itu. Iya, betul. Baik Pak, kalau begitu. Ini jadi gini Pak, pemadam kebakaran itu kan di bawah naungan Pemda, tapi kenapa antara daerah satu dan lainnya itu responsif dari Damkar selalu sama Pak? Apakah hal ini merupakan budaya kerja yang sudah disepakati bersama-sama sehingga bisa seperti itu? Dan apakah hal ini terdapat hubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kebakaran itu sendiri, Pak? Memang ini menjadi bagian SOP kita ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah ada ketentuannya. Jadi kalau kebakaran itu respon time-nya tidak boleh dari 15 menit. Iya, jadi 15 menit harus sudah sampai lokasi, sudah harus mengeluarkan yang namanya air. Jadi mungkin teman-teman atau masyarakat kalau ada mobil pemadam itu yang nganan ngiri, overburden dan sebagainya, karena memang kita ya tadi dituntut untuk memang dari kementerian sudah ada SOP-nya maksimal 15 menit maksimal. Mulai dari kita terima telepon sampai lokasi itu udah 15 menit. Itu namanya respon time. Makanya kita kalau keluar dari rumah, kontraknya ya kontrak mati sama istri kita, sama keluarga kita. Kenapa? Kita taruhannya adalah nyawa. Jadi mungkin teman-teman itu kita lihat kok Pak pemadam ke bantermen ya itu resiko kita. Sudah mulai dari kita keluar kantor menuju ke lokasi kebakaran, itu sudah nyawa kita sudah di tangan sopir. Dan sampai lokasi kita mulai nyemprot, nyawa kita di mana? Di diri kita sendiri sama yang di atas. Makanya sama keluarga pun saya tekankan, kalau saya keluar dari rumah kontraknya adalah kontrak mati. Iya, gitu. Keren Pak, keren sekali. Jadi benar-benar sudah mengabdikan diri kayaknya Pak ya. Sudah benar-benar mengabdikan diri, benar-benar sudah berserah aja gitu. Berserah aja. Prinsipnya kita menyelamatkan orang lain. Iya, jangan sampai kita yang diselamatkan loh ya. Iya, itu harus kita pegang prinsip itu. Jadi kita menyelamatkan seseorang, tapi kita sendiri pun harus selamat. Jangan kita asal menyelamatkan orang, tapi diri kita nggak selamat. Jangan sampai. Seberat apapun tugasnya. Iya, seberat apapun tugasnya kita harus bisa. Gitu. Baik, siap Pak, siap. Oh iya Pak. Jadi gini,
tadi kan ada pertanyaan satu dari user pertama nih Pak, kan ada 2 pertanyaan. Iya. Ada 1 pertanyaan lagi, karena tadi yang pertama pertanyaannya tentang yang paling sulit dialami damkar itu dari medannya, kayak nyelamatin orang yang meninggal dunia di sumur kayak gitu. Nah, lanjut di pertanyaan yang kedua nih Paps Friends. Pertanyaan kedua itu dari user HNYD Farel, Pak ya. Dari HNYD Farel, kakaknya itu bertanya gini, pastinya menjadi damkar ada tugas yang di luar ekspektasi. Apa sih tugas paling unik yang pernah didapat dan gimana endingnya, Pak? Nah, jadi itu ini. kayak yang out of the box gitu loh, Pak. Apa ya? Kalau dikatakan di sini ya mungkin cukup geli juga. Aduh. Iya. Apa nih Pak? Lah ini. Saya juga. Ini jadi itu kejadiannya sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Itu masih corona kok. Masih corona, kemudian ada nih mas-mas, sebut saja Bunga, ya, datang ke kantor. Datang ke kantor, kemudian di situ jam udah malam. Saya masih ikut piket. Jam 12:30 malam itu datang. Pak, izin mau minta bantuan. Bantuannya apa mas? Pak tolong ya Pak bukakan gembok. Ya ini pasti aku mikir kalau gembok itu pasti di mana? Di rumah toh? Iya. Nah di rumah. Yuk mas kita berangkat. Rumahnya mana? Enggak Pak. Ini gemboknya gembok yang ini yuk Pak. Nunjuk ke bawah. Nah, Aduh. apakah itu? Aduh. Ya kita yang memikir gembok itu di bawah, masa sepatu ada gemboknya, ya, masa di sepatu ada gemboknya kan nggak mungkin. Nah itu mau difoto nggak mau, kemudian ditanya namanya siapa, dia malu-malu. Nah ternyata itu digembok sama pacarnya. Itu. Oh iya, paham? Ya itu. Cukup tahu ya Pak. Ya Cukup itu. tahu aja. Itu yang paling unik itu. Tadi malam-malam itu datang, dia nggak nyangka. Kita nggak nyangka, jadi kita juga sempet dikirain kan di kos-kosan nih, kos-kosan atau rumah gemboknya nggak bisa dibuka. Nah, ternyata tadi Pak minta bantuan ini Pak. Kita juga yang di situ dia pikir lagi piye, lagi harapan loh, lah kita kan sama-sama juga geli loh. Kalau kita mau nolak juga dia minta bantuan, Iya bener. mau nggak mau ya kita ya udah mas silahkan duduk tapi jangan di video atau direkam ya mas, ya silahkan nggak apa-apa, yang penting kan masnya bisa nanti terlepas itunya gemboknya maksudnya. Gemboknya. Itu yang paling nyeleneh selama ini saya selama di dinas pemadam kebakaran. Tapi kalau yang lainnya nggak ada sih, kebanyakan cuma cincin, itu kan hal-hal biasa. Ya, gembok tangan. Nah, gembok tangan. Iya. Kan kecrek itu tadi. Ya, karena tangan 2 digembok suruh bukain itu. Oh gitu. Dan pada akhirnya ya itu tadi, walaupun kita agak gimana ya, tapi akhirnya terbuka. Waduh. Wong itu ya dilepas pakai tang yang besar itu. Mau nggak mau kan pakai itu. Wong gemboknya besar. Gitu. Oh. Iya. Jadi mungkin masnya itu gimana ya? Risih mungkin. Nah, mungkin masnya risih ya, terus minta tolong ke pemadam itu. Malam-malam jalan dari atas sini. Nah, rumahnya mana mas? Deket tok Pak situ. Gitu. Nggak tahu rumahnya mana. Sendiri ya, sendiri. Wah, Gitu. bener-bener di luar ekspektasi ya Pak Friends. Jadi kita pun juga nggak nyangka kalau ternyata ada orang yang seperti itu minta tolongnya ke damkar Pak ya. Iya. Kenapa nggak di RS gitu ya Kak? Kenapa harus ke damkar gitu? Untungnya bapak-bapaknya yang di damkar itu punya kesabaran yang lebih. Iya. Ya punya ide untuk melepas gitu ya. Iya, Pak. melepas itu. Iya. Walaupun kita juga agak gimana gitu ya. Iya, baik Pak, baik. Keren Pak ya. Jadi kayak segala permasalahan, segala medan bahkan di luar ekspektasi aja udah ditanganin nih sama dia. Curhat pun kita pernah di WA Center. Kayak psikolog Pak ya? Iya. Jadi itu 2 minggu yang lalu. Kalau belum 2 minggu yang lalu itu ada orang yang mau curhat. Itu tepatnya kalau nggak salah kosnya di Banyuagung, daerah Banyuagung. Tapi ini temennya ini mereka tinggalnya di Jakarta. WA Center. Kemudian Pak tolong bantuin Pak, ini temanku agak depresi nih. Waduh. Dia mau curhat. Gitu. Oke Pak, baik.
dari sekian banyaknya jawaban Bapak yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi kita semua nih Pak Friends, aku mau ngasih pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Jadi pertanyaan terakhir ini adalah pesan untuk masyarakat Pak ya, dari Bapak untuk masyarakat tentang sebaiknya memanggil damkar itu kapan Pak ya? Kapan dipanggil, kapan untuk tidak dipanggil gitu. Boleh Pak, silahkan sekalian menyampaikan pesannya ke masyarakat. Mungkin masyarakat yang ingin menginfokan ada kejadian kebakaran, kemudian ada evakuasi dan sebagainya, itu tidak harus masyarakat ini datang ke kantor kita, tapi cukup ke WA Center aja atau by phone ya. By phone, jangan ragu, yang pasti satu, jangan sampai ada informasi bodong atau informasi palsu, karena banyak kita sudah pertaruhkan nyawa kita tapi sampai lokasi tidak ada kejadian. Jangan sampai ya. Jadi mungkin kalau pengen laporan ya tadi WA aja, share log apa yang dibutuhkan, langsung kita berangkat. Gitu. Masya Allah, keren banget Pak ya, keren banget. Jadi damkar ini benar-benar menyelamatkan yang sebenarnya nih Pak Friends. Iya. Jadi kayak gitu. Terima kasih ya Bapak atas informasinya, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab dari teman-teman semuanya juga. Semoga damkar akan terus menyala Pak, bukan menyala apinya aja tapi menyala jiwa-jiwanya. Siap. Iya. Baik, karena ini waktunya udah hampir selesai Pak ya. Jadi sekian podcast kita kali ini. Saya Lutfinisa Al-Husna dan narasumber terbaik kita dari Bapak Damkar Bapak Satria, kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.